Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi? Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam program Kemenak Rembang On Podcast spesial Ramadan. Sahabat religi, tak terasa kita sudah memasuki dan menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keutamaan 10 malam Ramadan yang terakhir ya, 10 malam terakhir Ramadan. Dan kita sudah mendatangkan narasumber spesial khusus. Beliau ada seorang penyuluh agama Islam yang sudah sangat piawai dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Beliau adalah Muhammad Aska, penyuluh agama Islam di Kecamatan Lasem. Ya, betul. Saya sapa Gus Aska saja ya. Iya. Monggo. Selamat pagi Gus Aska. Selamat pagi Mbak Eko. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya, sibuk apa aja nih Gus? Ya, sibuk ngajar tapi belum bisa maksimal karena masih dalam kondisi pandemi. Ada yang sedikit sudah bisa bertatap muka tapi tetap pakai protokol kesehatan. Ada yang masih pakai daring. Daring ya. Saya lihat di kanal YouTube KUA Lasem ini banyak sekali ya, teman-teman, video dari Gus Aska ini sama teman-teman penyuluh agama Islam lainnya. Ya. Oke Gus Aska, kita akan membahas tentang keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Monggo Gus, bisa dijelaskan keutamanya itu apa saja? Ya, terima kasih Mbak Eko. Sebelumnya, pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa alina isma'in amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Sudah kita ketahui semua, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalamnya tentunya banyak keutamaan-keutamaan. Bahkan banyak para ulama-ulama membuat kitab atau mengarang kitab tentang keutamaan Ramadan karena memang banyak sekali. Akan tetapi dengan fasenya atau tahapannya, keutamaan Ramadan ini dibagi menjadi 3 fase atau 3 tahapan. Yaitu tahapan yang pertama 10 awal di bulan Ramadan, ini tahapan rahmat atau kasih sayang Allah turun ke bumi. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan maghfirah atau tahapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tahapan yang ketiga yang akan kita bahas nanti yaitu tahapan itqun minan nar. Yaitu tahapan 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu terbebasnya secara lepas dari siksa api neraka. Nah ini Mbak. Jadi kalau kita bisa Ramadan sampai full 30 hari, kita bisa mendapatkan 10 yang terakhir, kita akan terbebas dari siksa api neraka. Iya, saya tertarik dengan fase yang ketiga ini ya, 10 malam terakhir Ramadan, di mana orang yang berpuasa akan dengan sungguh-sungguh akan bisa terbebas dari api neraka. Bisa terbebas dari api neraka ini kok bisa ya Gus ya? Bisa terbebas dari api neraka. Mengapa tidak ada pilihan lain seperti dijamin masuk surga nih atau bagaimana gitu? Jadi gini, dibebaskan dari api neraka itu dari arti Ramadan itu sendiri. Ramadan itu dari Romido Yarmadu Ramadanan, idah taroko. Kalau dimaknani bahasa Indonesia ya ketika terbakar. Terbakar apa? Di sini yaitu terbakarnya catatan amal dosa. Jadi ada buku catatan amal buruk atau amal dosa kita itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah memasuki Ramadan yang terakhir 10 terakhir. Kalau buku ini sudah terbakar, maka mau dicatat dengan apa lagi? Artinya dosa kita sudah hangus. Diampuni. Diampuni, bukan sekedar disetip. Kalau disetip masih bisa ditulis lagi. Ini bukunya sudah dibakar. Artinya apa? Makanya nanti dalam Syawal gitu ada Idul Fitri, kita kembali pada fitrah. Yaitu pada suci kembali, kita tidak mempunyai dosa. Dan nanti keutamaannya bukan hanya pada ini saja Mbak.
Mbak Iko. Bukan hanya pada terbakarnya dosa, tapi nanti ada amal-amal baik yang terus mengalir. Mungkin yang kedua nanti adalah adanya Lailatul Qadar itu sendiri nanti untuk meningkatkan amal kita. Gitu ya. Tapi catatan dosa sudah nggak mungkin tercatat kembali karena bukunya udah terbakar gitu. Ini seperti satu hadisnya Mang Soma Ramadhana iman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Lantas berbicara keutamaan lainnya yaitu seperti tadi yang Lailatul sudah Qadar. Ya, Gus saya sebutkan Lailatul Qadar. Ya, mungkin bisa saya terangkan sedikit. Ini siapa ini Gus yang bisa menggapai malam Lailatul Qadar ini? Oh iya, oke. Saya terangkan dulu nggih. Lailatul Qadar adalah malam di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud atau skenario Allah, alam skenario Allah diturunkan ke langit tingkat 1 atau langit min sama'id dunya atau Baitul Izzah kalau dikatakan. Nah, di sini ada sebagai petunjuk, sebagai menjadikan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran itu sebagai petunjuk hudal linnas. Langit tingkat 1 itu langit yang paling kita lihat. Yang sepandangan kita ya. Pandangan kita. Langit paling bawah itu Baitul Izzah. Nah, di situ juga malaikat turun. Ya, itu malaikat turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril memberikan salam keselamatan kepada orang-orang yang beramal soleh tentunya. Nah, di sini. Jadi yang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu mereka yang senantiasa beramal saleh, melakukan kebaikan, ibadah, kebaikan yang terkecil saja. Seperti hanya membuang kerikil dari tengah jalan. Ya, kita membuang kotoran supaya tidak ada di tengah jalan, kita singkirkan. Itu sudah mendapatkan pahala luar biasa. Bahkan naumus shaimin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Kita tidur saja, kita itu diganjar. Sesuai dengan surat Al-Qadar 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini disaksikan oleh ribu-ribu malaikat menyaksikan kalau kita beramal soleh maka kita akan diberi keselamatan, diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin di sini. Lantas seberapa banyak muslim yang bisa menggapai Lailatul Qadar? Apakah terbatas atau dalam berapa prestasi dari jumlah keseluruhan umat muslim yang tengah menjalankan puasa? Kalau yang mendapatkan itu mungkin kita tidak bisa memperhitungkan satu persatu. Tetapi ada alamat. Nah, jadi bagaimana Lailatul Qadar itu datang, orang didatangi Lailatul Qadar ketika dia dalam keadaan sedang iktikaf, sedang berserah diri kepada Allah, dan pada saat itu langit memang dalam keadaan sejuk. Angin tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Terus cahaya langit itu antara rembulan dan bintang semuanya bersinar. Tanda-tandanya seperti itu. Maka insya Allah jika orang itu melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan Lailatul Qadar kepada orang tersebut. Tinggal orangnya itu mau mengamalkan atau tidak. Karena memang amal soleh itu sulit sekali. Kadang-kadang kita itu puasa kan banyak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Sebetulnya puasa sendiri itu bahasanya kan ala imsaku. Menahan dari segala hawa nafsu. Kalau bahasa Jawanya itu poso itu, po itu topo, so itu songo. Bertapa dari 9 hal. 9 lubang. Kalau 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 2 ada di bawah. Ya, itu. Ya. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, Gus? Ya, ini karena ini sudah jaminan dari Allah, kan gitu ya kan, bahwa sebetulnya Lailatul Qadar itu kalau dalam kitab itu tidak hanya turun pada bulan Ramadan. Cuman para mufasir itu berbeda-beda pendapat dan lebih banyak condong bahwa Lailatul Qadar akan turun pada 10 terakhir di bulan
Ramadan. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadhana lailatul qadri ittasiati tabqa wa fi sabiatin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Yaitu carilah kamu semua hai umatku malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu di 9 terakhir atau di 7 terakhir atau di 25 terakhir. Karena apa? Lailatul Qadar itu ya tadi rahmatnya Allah. Jadi malaikat itu turun membawa keselamatan, membawa kesejahteraan bagi mereka. Jadi kalau bisa dikatakan ketika orang mendapatkan satu malam saja Lailatul Qadar. Padahal kita rata-rata umatnya Kanjeng Nabi itu kan umurnya 63 tahun. 63. Nah, kita setahun itu satu kali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu kita sudah sama dengan melakukan 83 tahun kebajikan. 83 tahun kebajikan. Nah, padahal 20 tahun bonusnya dari umur Rasulullah. Iya, padahal kita kan manusia tidak mungkin melakukan suatu kebajikan terus. Kadang kita nafsu kita juga melakukan kejelekan. Tetapi kalau kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar saja itu kita mendapatkan 83 tahun melakukan kebaikan. Nah ini luar biasa. Ya, luar biasa ya. Semoga saya sendiri ya dan sahabat religi sekalian bisa memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan sehingga ya siapa tahu ya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya, lantas ada statement yang mengatakan bahwa puasa itu menjadi ajang untuk melatih kesabaran. Betul. Kesabaran betul yang seperti apa, Gus? Betul ya. Ini saya terangkan dulu. Jadi puasa adalah tadi sudah saya terangkan al-imsaku, menahan dari apapun, menahan dari hawa nafsu, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari amarah, menahan dari kebencian. Ini artinya kita disuruh menahan. Ini ada rasa sabar untuk diri kita. Karena sabar sendiri itu kan dibagi menjadi 4 sesuai dengan kitab karangan Syekhina wa Murabbihuna Al-Jad, mbah kami yaitu Syekh Masduki, yaitu dibagi menjadi 4. Ada sabar dalam musibah atau bala, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam ta'ah, atau sabar kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam kenikmatan yang telah diberikannya. Nah, di sini puasa adalah sabar dalam ketaatan. Taatan ya. Taat, karena tujuan puasa sendiri sesuai dengan surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita bertakwa. Nah, sabar dalam ketaatan ini sungguh sulit banget. Susah ya? Susah sekali. Karena apa? Taat itu kan dalam tafsir Jalalain kan disebutkan al-imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi. Itu menjalankan perintah Allah secara maksimal dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Kalau maksimal ini kan batasannya enggak sama. Ada yang mungkin dia sampai melakukan ibadah sunnah sampai bisa istiqomah, ada yang mungkin hanya sekedar ibadah wajib. Tetapi yang berat adalah meninggalkan segala larangan Allah. Ini kata segala ini kan mencakup keseluruhan, baik larangan yang terkecil maupun larangan yang terbesar. Padahal Mbak, kalau kita mau bersabar, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Az-Zumar, yaitu innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab, bahwa ganjaran bagi orang-orang yang mau bersabar itu tidak ada batasan lipatan. Kalau mungkin ada batasan, ada batasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau ganjaran bersabar itu tidak ada batasan. Yaitu artinya sesungguhnya orang yang bersabar akan memperoleh atau terpenuhi pahalanya dengan
tanpa hitungan atau tanpa hisab, tanpa batas hitungan apapun. Ini sabar. Nah ini luar biasa kan, tapi sabar itu istiqomahnya yang sulit. Ya, istiqomah dalam kesabaran. Itu makanya ada orang mengatakan sabarku wis entek. Sabar ada batasnya. Sebenarnya sabar itu enggak ada enteknya. Tidak ada batasnya. Dan tidak ada batasnya, Mbak. Jadi sabar itu sangat luar biasa. Kalau kita mau bersabar, insya Allah. Contohnya sedikit aja. Wayah gini mungkin belum gajian, sudah mendekati hari raya, kebutuhan semakin banyak. Lah, kita dituntut bersabar. Nunggu gaji ini keluar baru nanti beli baju baru, beli kebutuhan. Sudah kemerungsung duluan ya. Iya, ini. Nah, ini kan kesabaran kita diuji di akhir Ramadan ini memang itu. Saya kira itu. Dan kebanyakan orang belum memaknai belum bisa memaknai arti sabar ini. Iya. Karena mungkin malah terfokus sama lebarannya nih. Lebarannya nanti, itu. Akhirnya kemerungsung kepengen materi apa yang disiapkan nanti mesti silaturahim kemana aja ya. Kira-kira ini sampai. Nah ini kan sulit walaupun itu sebetulnya Ramadan itu banyak keutamaan terutama di 10 malam terakhir. Sebetulnya itu manusia itu sangat sulit untuk fokusnya itu. Malahan yang lain ke lebaran gitu. Nih. Iya. Gus Aska, terima kasih Gus kajiannya luar biasa pada hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga. Ya, Mbak. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat religi, demikian bincang-bincang kita dengan Gus Aska mengenai keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Terima kasih atas perhatian sahabat religi sekalian. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.